Pak Jokowi merasa kok saya nggak dilibatkan. Oke. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo atur waktu dulu deh. Saya juga mau ngomong kan kira-kira gitu. Nggak kayak Kalau gitu, dilihat dari tabiat Pak Jokowi yang ingin terlibat dalam banyak hal isu, ingin dilibatkan. Boleh jadi karena beliau merasa nggak dilibatkan itu. Bung Faldo nggak dilibatkan katanya. Yang jauh. Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Sabtu lalu. Pertemuan berlangsung selama 2 jam di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Sarip Muhammad Fitriansyah. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait isi pertemuan. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo dan Jokowi membahas masalah kebangsaan, termasuk masukan-masukan mengenai sejumlah hal penting. Bahas apa nih, Mas? Banyak. Ya, yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kedua pihak mengenai pertemuan keduanya. Kembali di interupsi pemirsa. Tadi Bung Freddy udah nggak sabar nih mau menjelaskan sesuatu. Bung Freddy, apa yang mau sampaikan? Iya, tadi kan kata Bung Ferdinand, arti ada janji politik, komitmen politik yang ditagih. Memang ada. Apa itu? Janji politik, komitmen politik Presiden Prabowo Gibran terhadap bangsa ini. Bahwa Indonesia harus maju, Indonesia harus makmur, rakyat harus sejahtera. Oleh karena itulah analogi contoh saya misalnya, kalau ada satu kapal, di dalam satu kapal ada 2 nakoda, nakoda baru, nakoda lama. Ya, keberadaan nakoda lama di situ bukan karena takut kapal itu tenggelam, tapi kedua nakoda itu duduk bersama-sama ingin memastikan kapal itu tidak karam, Indonesia ini tidak karam. Mereka berdiskusi bersama, ya yang senior memberikan saran kepada pelanjutnya bagaimana untuk menghadapi situasi-situasi yang sedang genting misalnya. Apakah artinya Jokowi meragukan kemampuan Pak Prabowo membawa perahu bangsa ini? Berarti sehingga harus perlu diajari lagi. Tadi Bung Ferdinand tidak menyimak contoh analogi saya. Bukan berarti yang lama itu ya takut kapal itu karam, bukan. Tapi mereka duduk bersama memastikan kapal mengapa dia harus sampai ke tujuan. merasa perlu duduk bersama di situ kalau memang Prabowo mampu? Memang ini komitmennya dari awal, keberlanjutan itu yang saya bilang tadi. Tidak ada transisi, itu ditukar guling dengan sebuah komitmen politik. Tidak ada transisi politik yang seperti ini. Makanya kita harus apresiasi ini, bangsa Indonesia harus belajar dari sini kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya. Ini penting. Enggak lah, gitu bukan loh. begitu. Ini kan terjadi bukan karena seperti yang disampaikan Bung Freddy, saya pikir ya itu terlalu normatif sekali Bung Freddy ini menjawabnya. Seolah-olah rakyat di bawah ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Bahwa dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tentu bukan dukungan yang kosong, tapi pasti ada muatan kandungan-kandungan komitmen politik tertentu baik jangka pendek dan jangka panjang. Dan Jokowi ingin memastikan ini apakah masih berjalan atau tidak. Karena ini kan sekarang Pak Jokowi ini kan menjadi dewa-dewa langitan di PSI. Maka tentu beliau itu ingin mengetahui dia harus melakukan apa dalam perjalanan politik ini ke depan terkait dengan komitmen politik. Biar bagaimanapun Pak Prabowo sekarang adalah penguasa. Jadi kalau narasinya seolah-olah memastikan dari kemarin-kemarin juga Pak Jokowi kan tidak memastikan Indonesia baik. Silakan Bung Faldo. Karena begini, agak aneh dan terlalu mengerdilkan kita terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo apabila dua tokoh bertemu itu semua soal transaksi politik. Ya, itu terlalu kita mengerdilkan dan terlalu mengerdilkan sekali apabila dua tokoh bertemu harus konvers.
Ini kalimat-kalimat abang-abang tadi nih yang saya pakai nih. Ya, itu bukan Dan terlalu mengerdilkan juga Kalau kita. bicara Kalau tentang seandainya kebangsaan itu orang kan datang ke rumah kita tidak anggap dia lagi tertutup. lemah. Ketika Pak Prabowo ke Jawa Tengah, beliau sowan ke rumah Pak Jokowi di Solo. Dan ini pertemuan biasa dan sering terjadi di antara mereka berdua. Dan tidak serta-merta apapun yang diomongin semua tentang, oh ya mungkin abang-abang biasa berpikir begitu, tapi jangan anggap Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu. Bukan menganggap, tetapi Jadi ini kan mohon kita izin, membaca, jangan sampai cara kita situasi melihat politik yang secara terjadi. picik dipaksakan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka tokoh bangsa, orang besar. Masa kita anggap mereka Justru otak-atik gatuk gitu. tokoh besar terlalu sibuk untuk urusan berdua, itu membuat kita itu menjadi bertanya-tanya. Iya. Ini sebetulnya mau Kan sudah ngapain? dijelaskan. Gini, saya tambahkan. Apa yang dijelaskan? Gini, Jelas. saya Kebangsaan tambahkan. apa? Coba dibacakan detail oleh saya Pak Prabowo tambahkan. atau Pak Jokowi. Jadi, ini loh urusan kebangsaan Ini yang kami bahas. pertama gitu. soal Tidak keberlanjutan. ada. Tadi Bang Freddy bilang soal keberlanjutan. Tadi saya sitir sedikit. Ekonomi begini, ketahanan pangan begitu. Itu kan ini penjelasan keberlanjutan. kalian, penjelasan Nah, oleh terbuka karena Pak, itu, pertemuan itu. kita kan Pak Jokowi Ini kan selalu ngomong asumsi kalian tantangan. berdua saja bahwa mereka berdua sedang Banyak bicara orang itu. berpikir apa yang menjadi tantangan itu soal transaksi. Enggak, Bang. Perubahan komposisi kabinet reshuffle itu bukan transaksi, itu kebutuhan. Semua tentang kebutuhan menjalankan republik ini agar bisa Tapi berjalan ada dengan baik. indikasi itu juga dibicarakan dalam pertemuan itu kan? Ya semua hal bisa didiskusikan. Bahkan Indonesia lawan Arab pun kalau mau didiskusikan juga bisa. Ya, artinya tidak tapi terlepas dari jangan konteks peristiwa yang terjadi. Jangan sampai pertemuan dua orang ini kita anggap pertemuan transaksi politik. Jangan. Mungkin kita aja. Anda mungkin yang terbiasa begitu. Anda anggap Jokowi Prabowo begitu. Iya, mungkin kita bukan menganggap bahwa ini pertemuan dikerdilkan atau pertemuan transaksi politik, tetapi menjadi pertanyaan bagi orang. Ketika dua tokoh bangsa berbicara tentang bangsa, adalah sebuah kebodohan ketika itu tidak disampaikan ke publik bahwa bangsa akan kita buat seperti ini. Tapi ketika mengaku-ngaku pertemuan tokoh bangsa, pertemuannya ditutupi, disembunyikan, tidak disampaikan. Itu Disembunyikan apa? di mana? Orang tahu. Tidak ada penjelasan. Ya, Tentang orang apa? tahu. Orang Siapa tahu yang pertemuan. Semua orang Indonesia tahu. Nggak ada Orang yang tahu ada disembunyikan. pertemuan. Ya. Tapi Sudah hasilnya disampaikan tidak oleh Sudah diketahui oleh disampaikan publik. oleh Mensesnek. Oke. Ini soal kebangsaan. Pak Syafri Menhan menyampaikan soal kebangsaan. Oke. Kami yang dengar Itu juga kan- soal itu kan kebangsaan. bungkus- Tantangan kebangsaan ke depan. bungkus Gitu. Nah, ini menarik Jadi Bapak. jangan curiga. Oke, ini menarik Bapak karena setelah pertemuan tersebut Pak Prabowo juga memanggil beberapa orang menteri. Tadi dikatakan Pak Menhan, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, ini kalau kita tarik konteksnya akan seperti apa, Bung Ray? Yang mana ini dulu? Ya ini setelah pertemuan tersebut yang Pak mana? Prabowo memanggil Posisi mana menteri. Prabowo ini dalam pemberantasan tambang ilegal seperti apa? Kaitannya Oke. mungkin ke sana. Ya, Bung Ray, analisis Anda. Udah jelaskan. Ayolah, jawablah Bang. Ini Soal- giliran Bung Rey. soal Ya, Bung Ray, tambang. Kalau saya kan melihat gejala-gejalanya. Kan soal isinya udahlah, kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi isinya itu. Bahwa disebutkan bicara soal MBG, ya oke lah kalau mau menyebutin itu kapan dia dengar, kapan disebutkan, kan kita nggak tahu. Gitu. Bahwa di situ nggak ada transaksi, kita juga nggak tahu. Kan ngomongin transaksi itu nggak mungkin, nggak harus 2 jam kan. Ya, 5 menit juga bisa. Pak Prabowo tetap lo ya. 2009 kita juga yang naik kan, bisa juga. Kan itu cuma seberapa kalimat aja tuh, ya kan, dan sebagainya itu. Nah jadi yang saya mau katakan ini begini, kalau misalnya kawan-kawan dari Pak Jokowi nggak menyebut bahwa nggak ada transaksi di dalamnya gitu, ya setidaknya pertemuan ini kita melihat mungkin Pak Jokowi ingin merasa dilibatkan juga gitu loh. Dalam kebijakan-kebijakan. Dalam peristiwa terakhir ini. Apa peristiwa terakhirnya? Sebut Kan saja. banyak sekali kan, termasuk misalnya Pak Prabowo mengundang ketua-ketua umum partai politik. Oke. Loh kok saya nggak diundang? Kan misalnya begitu. Nah oleh karena itu ya kalau Pak Prabowo nggak ngundang kita ya saya yang datang gitu. Nah datanglah beliau gitu. Nah cuma kan Pak Prabowo ini juga punya semacam desain politik yang tarik ulur gitu. Kadang ditariknya, kadang diulurnya gitu. Nah jadi selama 6 bulan kelihatan Pak Prabowo ini ngulur nih. Kan nggak ketemu-ketemu kan. Sejak April ya, Lebaran Enggak Bang, pertama. Juni ketemu. Iya, nanti saya jelaskan itu. Sejak April pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega, sampai sekarang tuh nggak ada ketemu kecuali yang di Solo. Di Solo itu kenapa? Ya, yang namanya hajatan PSI di Solo, anaknya ketua anaknya Ya, oke. mantan Bang, Pak Prabowo datang ke semua acara Lalu, partai. sebagai tuan rumah ya tentu kita sowan lah. Nah, tapi kalau khusus datang dari Solo ke Jakarta seperti yang kemarin kejadian tuh, itu kalau nggak mau ditarik yang ke tadi tuh, ya kita bisa lihat dalam kerangka itu tadi.
Pak Jokowi merasa kok saya nggak dilibatkan. Oke. Oleh karena itu saya minta Pak Prabowo atur waktu dulu deh. Saya juga mau ngomong kan kira-kira gitu. Nggak kayak gitu, Kalau Bang. dilihat dari tabiat Pak Jokowi yang ingin terlibat dalam banyak hal isu, Ingin dilibatkan. Boleh Bung jadi Faldo. karena beliau merasa nggak dilibatkan itu minta Bung Faldo nggak dilibatkan. dilibatkan katanya. Ini jauh banget Nggak itu Bang. dilibatkan. Ini jauh banget Harus nih. dilibatkan Gimana? dong. Jauh katanya. banget. Pak Prabowo hadir di semua acara partai. Hadir di Itu- PSI mampir heboh. Iya kan? Pak Prabowo juga hadir di PKS. Iya, Pak Prabowo makanya. itu tidak pernah bermasalah sama orang-orang, merangkul. Makanya. Bahkan di Munas PKS, Pak Prabowo bilang saya tidak ada dendam politik dengan Pak Anies Baswedan. Itulah makanya. Kelasnya Pak Prabowo itu segitu, jangan kita rendahkan. Begitulah makanya obrolan itu ini yang saya mengatakan. untuk receh-receh. Bagaimana kita Makan melihat 2 jam kedatangan Pak tersembunyi Prabowo tanpa di Solo konteks. itu Jadi, Bang, dalam rangka itu, Bang. tapi tidak dalam rangka politik. Bang. Ini semata-mata karena tuan rumahnya Pak Jokowi ya kita sowan. Kalau kita datang ke rumah orang semua tentang politik, gitu Bang. loh, Bang. Kita sama. Abang mampir ke rumah orang semua tentang politik. Itu makanya Bung, ketika Kan itu abang yang ngomong. makanya ketika Pak Prabowo datang ke Solo itu karena ada acara PSI, orang nggak nuntut isinya apa Pak Prabowo, karena orang tahu itu pertemuan yang disebut mungkin kerangkanya silaturahmi. Tapi kalau ada orang dari Solo datang ke Jakarta minta 2 jam ketemu. Lalu orang kan mengatakan ada apa Berarti ini? nanti semua orang Solo datang ke Kan Jakarta kira-kira akan dipertanyakan, begitu. gitu. Maka karena ada pertanyaan begitu ya dijawab. Ya kan udah karena dijawab. nggak ada jawabannya, nggak ada pernyataan resminya, Oke, kecuali pernyataan dari kalian yang kita juga nggak tahu kapan Pak Jokowi benar. ngomong kepada kalian. Benar. Kira-kira gitu loh ya. Nah lalu kita mengatakan, oke, kalau ini semua Anda nggak mau terima, bagi saya sederhana aja. Pak Jokowi mungkin merasa perlu diajak. Kemarin kok nggak diajak? Kalau Pak Prabowo nggak mau ngundang saya, ya saya datangin. Bang, Kira-kira begitu. Saya lurusin dulu ya. Oke, sebentar. Luruskannya di segmen berikutnya. Lurus saja kemana-mana. Interupsi segera kembali.